Halo sahabat channel Harapan Baruku, transmigrasi OPT Saluandeang, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Nih alhamdulillah ya, 2 hari ini tiap habis zuhur itu hujan deras disertai angin malahan ya, bonusnya setelah sekitar 2 minggu lebih itu udah hujan. Dan ini aku sama suami itu agak-agak khawatir ya, mengingat tadi pagi itu kami tuh nyemprot rumput ya depan rumah itu ya, tempatnya Bu Charles itu. Terus setelah siang ternyata hujan deras ya, padahal sebelumnya itu panas ya. Ya sudahlah, mudah-mudahan rumputnya tetap mati ya, tuh mudah-mudahan aja ya, obatnya masih bisa bekerja maksimal. Dan ternyata sore kemarin itu hujannya itu makin deras ya, dan meluap ya, depan rumah itu sampai banjir, sampai rumah itu banjir. Ditambah listriknya itu mati menyala mengakibatkan daya listriknya itu turun. Jadi kemarin aku sama suami bener-bener ya gedebukan ya, kulkas ini aku cabut, nggak tahu ini kayaknya masih beku, besok paginya gini aku paginya ya itu masih alhamdulillah masih beku ya yang ada di freezer. Dan kemarin juga ada pupuk, ada alat-alat punya Pak Charles itu semua ada di kamar yang sebelah sini ya. Takutnya kami itu ya kalau pas banjir terus airnya tuh meluap masuk rumah gitu, tapi alhamdulillahnya itu nggak sampai ya, alhamdulillahnya banjirnya itu surut ya, malam itu hujan reda airnya surut gitu, jadi nggak sampai masuk dalam rumah nih. Soalnya ada stok pupuk ya, kalau kena air kan pastilah jadi rusak ya. Dan ini kondisi paginya setelah kemarin sore hujan deras ya, seperti ini banjirnya yang sebelah sini tuh kemarin ini terendam air ya teman-teman. Nih seperti ini, banyak sampah nyangkut, pokoknya kalau habis kena banjir sebelah sini tuh pasti akan banyak sampah-sampah nyangkut pokoknya ya. Nah yang sebelah sana yang masih agak rawa-rawa itu juga kemarin kerendam ya, cukup tinggi juga ya, bisa dilihat dari bekas-bekasnya ini. Dan sampai pagi ini pun ya listrik di rumah kami itu masih mati menyala, turun dayanya ya. Tapi kita udah laporan PLN juga. Dan ini kondisi kacang panjang ya, setelah diterpa hujan angin alhamdulillah masih kuat kokoh berdiri dan siap untuk kita jadikan uang ya, si kacang panjang ini. Ya alhamdulillah, setelah kemarin sempat rebahan beberapa kali karena diterpa angin, kali ini dia sudah kokoh ya. Jadi kemarin kita nancepin bambunya itu agak-agak dalam biar kalau kena angin tuh bisalah bertahan sebentar, walaupun ini kan nggak sampai rebahan, karena kalau sampai dia rebahan gitu terus kena hujan berkali-kali kan otomatis si kacang panjangnya kan bakal rusak ya. Ini cuaca pagi seperti ini ya, terlihatnya tuh nanti akan panas cetar ya, tapi kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu ya. Kalau di ramalan cuaca hari ini masih hujan ya, tapi ya kita lihat aja nanti, karena hujan itu kan juga berkah ya, karena kalau nggak ada hujan repot juga, kami juga nggak bisa nanam gitu loh. Karena kemarin waktu nggak hujan selama 2 minggu itu ya, tanaman sawi kami itu ya itu nggak tumbuh maksimal ya, jadinya itu batangnya itu merah ya, akhirnya gagal ya, satu gulutan itu bisa dikatakan kategori gagal. Terus ini udah habis ya tanaman sawi, kami belum berani tanam lagi, tapi bibit udah ada. Dan ini tanaman pare, alhamdulillah ya, alhamdulillah dari sekian biji yang kita tanam masih ada dikasih kesempatan tumbuh beberapa biji. Ini juga sudah mulai hampir jadi para-paranya.
Dan ini entah karena tanahnya yang kurang unsur hara atau bagaimana ya, dari parenya itu nggak bisa memanjang ya. Ya gede sih, gede, tapi nggak bisa panjang kayak yang biasa kita lihat di pasar-pasar itu. Entah ini jenisnya pare memang seperti ini atau memang tanahku yang kurang unsur haranya. Coba teman-teman kalau ada yang tahu tolong kasih di kolom komen ya. Dan ini anakku pagi-pagi udah bangun ya, tadi udah minum obat, udah 2 hari ndak masuk sekolah karena kemarin sempat demam sampai 39 derajat celcius gitu. Dan ini dia pare belutnya juga ikut porak-poranda setelah diterpa hujan dan angin ya. Ini beberapa tali-talinya tuh udah banyak yang putus ya, karena ya udah lama juga. Alhamdulillah ini pagi-pagi kita dapat rezeki dibagi bibit nangka dan juga bibit blimbing wuluh ya dari Pak Imam. Ini pagi tadi suamiku tuh udah naik ke atas dan itu tadi dapat 2 bibit tanaman. Ini lanjut suami pagi-pagi ngabisin sisa racun yang ada di drum ya, kan masih ada sedikit, jadi sayang kalau dibuang. Jadi ini sama suamiku dipakai untuk nyemprot beberapa bagian yang kelihatannya yang kemarin itu nggak kena herbisida maksimal ya, karena ini kan bagian sini udah 2 hari nih, jadi udah mulai kelihatan rumputnya yang udah udah mulai nguning, itu artinya udah kena herbisida maksimal. Jadi ya tinggal kita tunggu aja, nanti dia akan mengalami pembusukan dengan sendirinya. Nah ini suasana pagi seperti ini ya, dan nanti kita akan pindah di bagian sebelah kebun pisang ini ya untuk nyemprotnya, karena kan yang bagian atas sana tuh juga belum ya. Banyak sekali lah pokoknya PR menyemprot herbisida ini ya, karena kemarin memang ada beberapa kendala ya, kendala cuaca iya, kendala mesinnya juga iya, jadi ya baru bisa terrealisasikan hari-hari ini ya. Dan ternyata malah sekarang itu cuacanya udah 2 hari ini habis duhur gitu tuh udah hujan. Makanya kalau ada rencana mau nyemprot gitu ya, suamiku tuh dari pagi itu udah prepare ya, jadi biar nanti pas embun sudah mulai hilang udah bisa langsung mulai menyemprot. Karena yang lama itu ya, kalau nyemprot pakai sancin itu yang lama adalah persiapannya, kayak mindah selang, terus ngisi air di drum, belum lagi nanti kalau sumber airnya agak jauh gitu. Tapi ini alhamdulillah ini kan depan rumah ini sumber airnya ini mudah lah ya, jadi nggak repot nyari airnya, nggak repot ngisi airnya. Nih kayak sekarang tadi satu tank udah habis ya, jadi pakai masker ya suami sekarang mau mindahin drum ya, kita pindah lokasi menyemprotnya. Karena alhamdulillah yang bagian depan ini sudah selesai, kita terus mau pindah ke sini. Tentunya ini masih lahan punya Pak Charles ya, jadi luas sekali memang. Semoga teman-teman nggak bosen ya, karena memang kegiatannya seputar ini aja. Nah biasanya nanti kami bagi tugas, kalau drumnya udah ditata sama suamiku, udah didekatkan dengan sumber air, nanti aku yang bagian ngisi air gitu, terus suamiku nanti yang mindah-mindah selang, yang lurusin selang, yang nata-nata selangnya, terus ngambil mesinnya, ngambil racun dan lain-lain. Begitulah kerjasama lah ya. Nah tuh sebelah sana masih samping rumah, dan kegiatan menyemprotnya aku skip aja ya, karena udah
terlalu sering kayaknya aku bikin video kegiatan kerja nyemprot itu ya. Jadi ini siang itu udah selesai ya tadi, jadi ini sorenya di jam 3 ya. Ini suamiku mau mindah tanaman jahe, tapi ini kita siapkan dulu media tanamnya karena memang yang tanah bagian sini tuh memang humusnya kurang ya, jadi butuh usaha lebih lah ya. Kita usahakan lah ya, berbagai teknik kita usahakan agar pekarangan yang kurang humus ini bisa menghasilkan gitu ya. Ya usahanya ya seperti kita bikin media tanam dari arang, ada sekam juga iya, terus pupuk kandang tentunya yang nggak boleh ketinggalan. Terus kemarin kita juga sempat pakai dolomit juga. Pokoknya berbagai saran dari teman-teman ya, yang di video-video sebelumnya kita coba ya, yang selagi di sini bahannya ada kita akan coba ya. Terus kemarin juga sempat ada yang komen pakai apa ya, akar tanah yang ada di bawah tanaman bambu kalau nggak salah, itu juga pernah kita coba juga ya. Dan ternyata hasilnya tanamannya itu nggak mau numbuh ya, nggak mau tumbuh maksimal gitu loh, kurang bagus. Jadi kita coba pakai metode yang lain, kita cari media tanam yang lain gimana agar unsur haranya itu bisa terpenuhi, tanaman bisa tumbuh subur sampai panen begitu ya. Karena kami masih belajar juga ya di sini, jadi kalau hasilnya tidak sesuai ekspektasi teman-teman ya mohon maaf ya, prosesnya nggak mudah dan nggak bisa secepat kilat ya, karena tentunya membenahi tanah yang nggak ada unsur haranya, nggak ada humusnya itu memang ya tetap butuh proses ya. Seperti tanaman jagung ini ya, tumbuhnya itu nggak bisa sebagus yang sebelumnya, entah ini karena tanahnya yang memang kurang subur atau memang jenis bibitnya yang berbeda, karena kebetulan yang ini aku pakai jenis bibit yang berbeda. Kalau yang sebelumnya itu aku pakai jambore ya, itu harganya udah murah dan hasilnya itu kemarin itu bagus ya. Yang terakhir aku malah nggak sempet menikmati karena udah keburu laku duluan ya. Dan nih suami sudah mulai misah-misah ini ya, jahe. Ini kemarin kita dari sekian berapa jahe ya kemarin aku tanam itu tumbuhnya tuh cuma segini, nggak apa-apa, namanya kita masih belajar ya di tempat yang baru. Terus sebelumnya memang belum pernah juga, ini aja mau tumbuhin aja udah alhamdulillah sekali ya, tapi kita tetap usahakan. Nah ini kita rencana mau kita perbanyak lagi nih si jahe ini jenisnya itu jahe merah ya teman-teman. Kemarin aku beli itu 1 kilonya itu harga 35.000 ya, jadi ini sisa yang aku masak ya. Kalau yang ini itu tanaman daun salam ya, udah mulai subur nih. Jadi sekarang aku kalau mau masak-masak yang menggunakan daun salam sudah tidak beli lagi, sudah nggak bingung nyari lagi karena di depan rumah itu sudah ada. Aku senang sekali ya, di sini aku bisa tanam-tanam berbagai sayur, bisa tanam salam, bisa tanam kunyit, tanam serai. Jadi sekarang udah enggak beli lagi ya. Selama kurang lebih 7 bulan ya di sini itu sebenarnya itu di luar ekspektasiku sama suami ya. Karena baru 7 bulan di sini tuh
kami udah bisa menghasilkan dari pekarangan ya, dari penjualan sayur ya, walaupun belum banyak ya, tapi setidaknya ada hasil. Karena dulu kami mikirnya 1 tahun pertama itu masih yang masih pengenalan lingkungan lah semacamnya, jadi belum punya ekspektasi sudah ada penghasilan gitu, belum ya. Ya karena dulu itu kita memikirkannya kemungkinan yang terburuk ya, tapi alhamdulillah Allah kasihnya tempatnya di sini sudah sudah terbentuk, masyarakatnya sudah terbentuk, terus juga alhamdulillah tanaman sayur di sini juga laku ya. Dan ini ternyata nggak lama ini malah turun hujan ya, jadi sesuai ramalan cuaca hari ini memang hujan petir. Jam segini sudah mendung, sudah mulai turun hujan, dan ternyata kita juga sudah sampai di penghujung hujan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu support channel ini.